Saya rasa Alkitab saudara sudah terbuka semua di dalam 2 Petrus pasal 1 dan kita akan membaca ayat 3 dan 4 pada sore hari ini. 2 Petrus pasal 1 ayat 3 dan 4 ya. Kita akan melihat 7 berkat nanti di dalam ayat ini. Ayat 3 dan 4 dulu kita akan membaca. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna. Ulangi kata berguna. Untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia, tuh ya, selalu ini yang kayaknya yang terjemahkannya orang Manado pakai akan terus. Padahal pada kayak gitu ya. Akan terus ini, akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasa-Nya yang mulia dan ajaib. Dengan jalan itu, Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Kita mau lihat berkat yang pertama. Berkat yang pertama itu tertulis dalam ayat ke-1, yaitu mengenai iman. Dari Simon Petrus, hamba dan Rasul Yesus Kristus, kepada mereka yang bersama-sama dengan kami memperoleh iman oleh karena keadilan. Apa yang pertama? Tapi dalam bahasa Indonesia cuma iman aja. Dalam bahasa Inggris, the precious faith. Iman yang mahal. Iman yang berharga. Ini dasar yang pertama. Ini berkat yang Tuhan berikan kepada kita, itu iman. Jangan saudara anggap iman itu gampang. Tidak. Yang gampang itu setelah kita percaya, segala sesuatu jadi gampang, segala sesuatu jadi mudah. Tetapi iman itu tidak mudah. Sebab kalau iman ini mudah, maka seluruh dunia menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Tetapi karena iman ini tidak mudah, tidak gampang, maka ada banyak sekali agama, banyak sekali sekte, bahkan ada yang menyembah setan sebagai agamanya. Kebalikan dari iman. Nah, jadi kalau batu ya, batu permata blue sapphire disebut precious stone, ya, batu mulia. Ini disebut precious faith, iman yang mulia, iman yang mahal, iman yang berharga. Ya. Precious stone, batu yang mahal, itu akan lenyap. Tidak selama-lamanya. Saudara meninggal, batu itu di dunia. Saudara yang naik surga. Tapi precious faith, itu iman yang membawa saudara justru ke surga. Ada haleluya. Ini berkat yang pertama yang dikatakan oleh Alkitab mengenai iman yang berharga. Untuk ayat dukungan,
Kita buka satu, saudara pegang dengan tali Alkitab dulu, 2 Petrus 1, 1 Korintus 1, kita buka, Roma 10, Roma 10 ayatnya yang ke-17. Yang mana Rebeka tadi? Saya tidak tahu. Rebeka yang mana? Yang namanya Rebeka tadi. Kamu berdiri baca keras. Ayat 17. Iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Saudara sekarang sedang mendengar firman Allah. Ya, saya yakin dengan seyakin-yakinnya setelah kebaktian iman saudara bertambah karena iman timbul dari pendengaran dan apa yang kita dengar itu datang dari firman Allah. Kembali lagi kepada 2 Petrus. Ya, yang pertama apa saudara? Iman. Kita mau melihat berkat yang kedua. Dalam berkat yang kedua pun ada di dalam ayatnya yang pertama. Tetapi sayang ini tidak. Oh ya, dalam ayat pertama setelah iman oleh karena keadilan Allah. Dalam bahasa Inggris bukan keadilan tetapi righteousness, kebenaran Allah. Ya. Iman yang berharga bersama dengan kita oleh kebenaran dari Allah dan juru selamat kita Yesus Kristus. Aku mengikut Yesus tidak dengan kebenaranku sendiri. Bisa ulangi itu? Saya mengikut Yesus bukan dengan kebenaranku sendiri. Nabi Yesaya berkata, kebenaran kita seperti lap yang kotor. Seperti kain, bahasa Indonesia lama, kain yang lara. Siapa saja, Nabi, Rasul, kebenaran manusia di depan Tuhan seperti lap yang kotor. Tetapi di dalam darah Kristus Yesus, kita yang kotor dicelupkan itu lap kepada darah Yesus, tidak jadi merah, malah jadi suci, jadi putih. Maka kita putih dan bersih menjadi benar dan berharga, bukan karena kepandaian kita. Jangan saudara ngomong saya mengerti sekarang kehendak Tuhan. Tidak ada yang tahu kehendak Tuhan. Tidak ada yang tahu. Hanya mungkin sedikit saja dari kehendak Allah yang mendunia dan dari langit dan bumi hanya kehendak Allah. Kita hanya tahu setitik kecil, berapa persen kecil tentang kehendak Tuhan. Dia tak terselami, ya. Dia tak terduga jalannya. Ya. Untuk itu kita lihat 1 Korintus 1. Dalam 1 Korintus patsalnya yang pertama, ayatnya yang ke-30 bunyinya begini. Boleh sama-sama kita baca. Coba sebelahnya kamu baca, sebelahnya. Yang keras. Oleh dia kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Terus? Ia membenarkan dan memuduskan dan menebus kita. Ia membenarkan. Ada haleluya saudara. Kita katanya kebenarannya seperti kain yang kotor, tapi Yesus membenarkan kita. Maaf. Bukan kita salah dibenarkan salahnya. Tidak. Ya, kesalahan tetap salah. Tapi dalam Yesus dia membenarkan kita. Bukan perbuatan kita. Perbuatan kita tidak benar. Itu dicap oleh Tuhan. Dosamu tetap dosa. Tapi setelah dicelup oleh darah Yesus, kamu dibenarkan. Berarti bukan usaha kita dong. Dia yang membenarkan kita. Lalu disambung dengan kata ia telah menjadi
menguduskan, menyucikan, jadi kita tidak ada dosa lagi, tidak ada, lalu menebus kita, membeli kita kembali. Dia tidak membeli rongsokan, dia membeli sesuatu yang sudah dia benarkan, sudah dia kuduskan, dia beli kembali, menjadi miliknya. Maka ada yang nyanyi, sekarang ku milik Yesus. Amin. Sekarang kita milik Yesus. Lalu kita jawab, Yesus pun milikku. Bukan untuk sementara, bukan cuma hari Minggu, bukan cuma hari Rabu, tapi buat selamanya. Di pasar tetap kita milik Yesus. Di kantor kita milik Yesus, di rumah tangga kita milik Yesus. Jangan jadi milik Yesus hanya di gereja saja. Dimanapun kita berada, kita milik Yesus. Karena kebenaran Allah tadi. Ya. Yang pertama apa tadi? Iman. Yang kedua, kebenaran Allah. Yang ketiga, kita baca di dalam ayatnya yang kedua, kasih karunia dan damai sejahtera. Ya. Inilah berkat yang ketiga. Ya. Anugerah dan damai sejahtera melimpahi kamu oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Jadi saudara sudah mendapat tiga. Yang pertama iman, yang kedua kebenaran, yang ketiga anugerah dan damai sejahtera. Ini saja sudah cukup. Coba jangan ngobrol dong, saya lagi khotbah. Ini saja sudah cukup. Coba ulangi, iman, kebenaran, dan damai sejahtera. Ini saja sudah cukup. Anugerah dan damai sejahtera. Tapi yang Tuhan kasih itu 7. Nah 4 lagi itu ada di dalam ayat ketiga, dan ayatnya yang keempat. Kita melihat ayatnya yang ketiga, nomor 4. Karena kuasa ilahinya, bahasa Inggris kuasanya, yang ilahi, telah menganugerahkan kepada kita, ulangi kata-kata saya, segala sesuatu. Kalau saudara ada waktu, ambil waktu, baca di perjanjian baru, kata segala sesuatu, garis bawah. Segala sesuatu, garis bawah. Bahasa Inggrisnya all things. Tuhan mah enggak hitungan. Kalau dia memberi, dia beri segala sesuatu. Ya. Segala sesuatu, tapi ada buntutnya. Yang berguna. Sorry, Tuhan nggak perlu BBM. Ada orang saking ingin beli BBM, dia mesti maling duit. Dia mesti bohong sama mamanya. Dia bohong sama suaminya, dia bohong sama istrinya hanya untuk beli BBM. Tuhan nggak perlu itu. Segala sesuatu yang berguna. Handphone saudara pakai untuk hal yang berguna. Sebab Tuhan kasih itu bukan untuk yang tidak berguna, atau untuk fitnah, atau untuk nyeleweng, bukan, tetapi untuk hal yang berguna. Nah, ini baru handphone. Tapi Tuhan bilang segala sesuatu yang berguna untuk apa? Baca terus. Untuk hidup yang saleh. Titus pasal 2. Titus, ya. Ini paling jarang dibuka nih Titus, sebab ini surat penggembalaan. Aduh, apa itu ributnya?
Sudah dapat Titus 2? Ayat 11 dan 12. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Ia mendidik, bukan saya loh, Yesus. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan apa? Kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Hari ini saudara sedang ada pada tempat yang dikehendaki oleh Tuhan, karena saudara beribadah. Saudara duduk tidak sia-sia, saudara sedang beribadah.